Selamat datang teman-teman di Katolikasi. Untuk hari ini bacaan renungan harian Katolik hari Kamis tanggal 22 April 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Bacaan pertama hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulut-mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsung hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita, tetapi Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil hari ini, kita ambil dari Yohanes bab 6 ayat 51. "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga," sabda Tuhan. "Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Untuk bacaan Injil hari ini, kita ambil dari Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata pada orang banyak, "Tidak seorang pun yang datang kepada aku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang padaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah datang melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan.
Untuk renungan hari ini, kutipan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari kutipan Injil kemarin, atas reaksi para pendengar yang bersungut-sungut karena Yesus mengatakan diri sebagai roti yang telah turun dari surga. Ia menegaskan bahwa beriman adalah panggilan, bukan pilihan manusia semata. Untuk percaya bahwa Yesus datang dari Allah diperlukan rahmat. Mengandalkan akal budi dan jalan pikiran manusiawi tidaklah mencukupi, diperlukan rahmat dan keterbukaan hati. Tidak seorang pun dapat datang padaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Hal ini dikutip dari Yohanes bab 6 ayat 44. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang padaku. Dari Yohanes bab 6 ayat 45. Tidaklah mengherankan bahwa banyak orang sulit menerima ajaran gereja yang tidak bisa dimengerti secara penuh oleh akal budi manusia. Betapa sulitnya orang untuk percaya akan kehadiran Yesus secara nyata dalam sakramen Maha Kudus. Disitulah Yesus menjadi roti hidup yang memberi hidup kekal. Salah satu faktor yang menutup hati orang untuk percaya adalah kecenderungan untuk memikirkan dan mengutamakan hal-hal material dan yang kasat mata. Keterbukaan hati untuk melihat perlunya hidup rohani dan dengan demikian juga makan rohani tidak berkembang. Rinduan akan hidup sejati yang abadi tidak ada. Sebagai orang beriman akan Kristus, kita percaya bahwa Yesus yang memberi makanan yang memberi hidup sejati itu. Bahkan dialah roti hidup. Patutlah kita syukuri rahmat iman dan panggilan serta keterbukaan hati kita untuk percaya akan Yesus yang memberi hidup kekal. Kutipan dari Kisah Para Rasul yang dipilih menjadi bacaan pertama hari ini mengisahkan bagaimana Filipus yang mengikuti arahan malaikat utusan Tuhan menjadi berkat bagi sida-sida yang telah memiliki keterbukaan untuk percaya. Disebutkan bahwa sida-sida itu adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dan terhormat. Ia adalah seorang Ethiopia, seorang asing yang tidak termasuk dalam kalangan bangsa terpilih. Kesediaan Filipus untuk mengikuti petunjuk Tuhan membawa orang asing itu percaya dan dibaptis. Demikianlah untuk renungan dan bacaan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dalam pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.